Ya, saya balik lagi itu. Saya kalau membela agama saya gitu, saya pelajari dulu hadis-hadisnya, kitab-kitabnya, Al-Qur'annya sendiri, makna bahasa Al-Qur'an itu sendiri dan artinya gitu, yang tentu itu final dan tidak bisa diganggu gitu. Dan di dalam konsep metodologi pemikirannya saya pelajari filsafat Islam yang ditulis Khalil Gibran, ditulis oleh Buya Hamka, itu yang sangat sederhana sekali gitu. Jadi saya berani untuk menyuarakan gitu. Kalian boleh menghina saya gitu, tapi untuk agama saya mari kita berdebat, berpikir. Kami itu dihina, dihujat habis-habisan, banyak. Saya belum selesai gitu, tapi dipotong, dan itu adalah bukti pemikiran orang-orang yang tidak membaca itu ya kayak gitulah gitu. Tapi dia memberanikan diri membela agama gitu, tapi dengan cara mempermalukan dirinya sendiri ya. Ya, jadi Anda merasa paling difitnah ya agama Anda. Tetapi Anda perlu tahu ya, kalimat mana yang saya bilang fitnah agama saya ya keluar. Saya turun dari cuma naik 3-4 menit. Saya turun dari bicara Pak. So. Wah, silakan cari Bang Aso. Satu persatu kami. Yang bilang saya itu menghina ataupun merasa terhina gitu. Coba mana kalimat yang mana gitu. Sudahlah. Nggak usah dibahas itu. Tentu saja kalau itu ada Bang Zuma. Oke, jadi abang mengakui aja gitu ya. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, udah sesimpel itu. Halo. Bang Juma. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya sekalian. Assalamualaikum Bang Juma. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Suara Kristen saya Bang kedengaran Juma. nggak ini teman-teman? Izin gabung Bang Juma. Iya, Izin gabung. Ada. Silakan Bu. Jadi. Oke, lanjut. Ya, Bang Zuma turun. Bang Zuma pergi, tak tahu aku akan kembali atau tidak. Kepental. Kamu jangan senang dulu. Jawab itu si Pak Go itu. Saya tidak merasa senang. Atas kepergian Bang Zuma, saya tidak merasa senang. Jawab Bang Zumanya dulu. kepental nih. So nih bikin orang kepental aja. Saya tidak bermaksud itu ya. Jangan kalian memfitnah saya macam-macam. Jawab pertanyaan Pak Go itu di mana? Di kalimat mana? Itu tadi pertanyaannya. Kalimat apa? Makanya kalau orang ngomong itu dengerin, jangan nyerocos. Itu udah ada. Iya, kalimat apa? Silakan Ya, Pak Go. Bang Zuma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Zuma, saya sendirian di sini Kristen. Saya tahu ini roomnya orang Islam ya, saya tahu. Tetapi saya minta izin dulu ya. Saya minta izin, apakah boleh saya gabung di sini? Ternyata dibolehkan. Puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan. Tapi saya tidak lama-lama di sini ya Pak Bang Zuma, saya tidak lama-lama. Mungkin sedikit lagi saya turun. Aku disunat deh. Oh, saya disunat, Pak. Iya. Saya disunat. Puji Tuhan. Di sini aja. Karena di dalam ajaran Kristus Tuhan Yesus itu sunat itu tidak penting ya. Anda mau disunat atau tidak itu tidak aduh. Jadi sunat itu tidak diwajibkan bagi orang Kristen. Bahaya itu kalau Anda mengatakan. Bahayanya apa? Iya memang. Bahayanya justru apa? Orang Kristen. Justru Anda orang mengatakan Kristen bahaya itu tidak maksudnya boleh bersunat kalau orang Kristen itu. Ya itu di ajaran Anda Bang Juma, itu di ajaran Anda. Ajaran gini. kami berbeda. Ajaran kami tidak diwajibkan untuk disunat.
Kalau orang Kristen mau disunat, silakan Tapi Paulus ya. mengatakan di dalam Oke. Galatia Tetapi di dalam Waduh. agama kami itu tidak diwajibkan, kita tidak ganti-gantian diharuskan bicaranya, disunat. Bang. Ganti-gantian kita bicara supaya ada poin yang bisa kita ajarkan kepada yang lain gitu loh. Ya. Di dalam Galatia 2 nomor 8 jelas dikatakan di sana bahwa orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Apakah Anda sudah sebagai orang yang hidup secara kafir? Jaringannya diperbaiki dulu Bang Juma. Itu dulu. Merah itu Bang Juma. Suaranya putus-putus Bang Juma. Suara saya iya. Iya, suara Bang Di dalam suara kitab Bang Juma. saudara Galatia, Suara Bang Jumat putus-putus. di kitab Galatia 2 nomor 8, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Apakah saudara sudah siap disebut kafir oleh Paulus? Jadi itu tentunya mempunyai pengertiannya lainnya, bukan disunat dikatakan kafir ya, harus disunat lalu kalau tidak disunat itu dikatakan kafir. Jadi bukan seperti itu yang saya tahu ya. Karena yang saya tahu itu sunat itu tidak diwajibkan bagi orang Kristen ya. Kalau mau disunat karena ada penyakit begitu di kemaluannya ya, kulupnya itu tertutup ya, itu memang secara medis ya, kedokteran itu harus disunat. Begitu Pak. Oke, baik. Yesus mengatakan Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Berarti Yesus memang diutus hanya untuk orang yang bersunat. Nah, kalau Bukan saudara seperti mengatakan itu, tidak, kenapa Bukan seperti itu, Bang Juma. Alasannya? Karena Tuhan Yesus itu diutus ke dunia untuk menebus dosa umatnya. Yesus Ya, Kristus itulah juru selamat manusia. Manusia Jadi kalau siapa? dikatakan untuk orang Israel yang bersunat saja, itu salah Bang Juma, salah. Loh, Karena Yesus yang mengaku loh. Iya, Yesus yang tapi mengaku ada dengan ayat-ayat mulutnya. yang lain juga. Kalau Bang Juma membaca yang Aku itu tentu diutus, saja aku bukan diutus, hanya untuk Bung, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Tolong Anda bantah dari Bang Juma tahu nggak? Bang Juma tahu nggak domba yang sesat itu siapa? domba sesat itu mereka yang duduk di kursi Musa tetapi tidak melakukan hukum Taurat. Matius 23, 1 perikop Anda baca. 3, 1 perikop Anda baca. 3, 1 perikop Anda baca. Jadi yang disebut domba, jadi yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Suaranya Yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Domba yang sesat itu adalah mereka yang meninggalkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus mengaku dengan mulutnya, aku diutus hanya kepada sesat dari Bani Israel. Coba Anda bantah dalil ini bahwa hanya Yesus itu saja, membatalkan. Bang. Bukan Iya, hanya saya itu minta saja data pemahaman tentang Enggak, domba yang bukan. sesat. Domba yang sesat Gini Bung, itu gini, kita dudukkan dulu Iya, persoalannya, kita dudukkan dengan baik dulu supaya kita diskusinya baik. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, sekarang tolong bantah pengakuan Yesus bahwa dia juga diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. ya. Jadi itu terbantahkan melalui penebusan dosa Yesus Kristus untuk umat manusia. Nah, jadi di situ dikatakan Boleh. menebus dosa, artinya dosa semua umat manusia. Nah, Tuhan Yesus ini tidak membawa agama ke dunia, tetapi Kristen ini mengikuti Yesus Kristus dan ajarannya, sehingga kami dikatakan Bukan. agama Kristen. Jadi Iya, itu artinya kan hanya sepihak, Bang. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Sepihak Israel. gimana, Bang? Itu dipatahkan dulu. pihak gimana Bang? Ya, Itu sepihak kan karena Yesus tidak mengaku.
Yesus Itu mengaku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat iya, Israel. jadi Tolong pemahaman Anda domba yang tunjukkan hilang data yang bukan bisa hanya mematahkan pengakuan Yesus bukan ini. hanya yang tadi Bang Juma jelaskan ya. Pemahaman tentang domba yang hilang atau tersesat itu orang-orang yang yang belum percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dari Bani Nah, Israel, jadi dari Bani ya, Bang Juma. Israel, Ya, dari Bang Bani Juma, Israel, Bang. Bani Israel, ya. Jadi sebenarnya pada masa itu wow, Hilang dari Bani Israel. Apapun domba itu yang jelas dari Bani Israel. Nah, sekarang iya, permasalahannya, tetapi apakah saudara-saudara Kristen ini dari Bani Israel? Yesus Kristus menebus dosa umat manusia itu bukan hanya Bani Israel saja, tetapi semua umat Itu manusia, Bang Juma, semua umat itu manusia, termasuk klaim, kita yang ada di sini, itu Bang Juma klaim, dan yang lain-lain dan saya juga. itu klaim dari Bukan klaim, Kristen. Bang Juma, itu Ini fakta, dulu Bang Juma, itu fakta sesuai dengan firman Tuhan. perkara Itu ditafsirkan utama dulu. secara ya. Perkara utama dulu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Iya, Israel. Itu dulu dipatahkan. Jadi iya betul, Nah, Bang coba. Juma. Nah, coba. Ya, jadi domba-domba yang sesat itu pada zaman Nabi Musa itu, Bang Juma, yang tadi Bang Juma jelaskan, dan juga bagi orang-orang yang tidak percaya adanya Allah, artinya yang ateis itu, yang tidak percaya adanya Tuhan, begitu. Dan orang-orang yang pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, mereka yang menentang Tuhan Yesus, kan banyak di Yahudi yang tidak percaya Yesus ini, yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Mereka itulah yang dimaksud domba-domba yang tersesat, domba-domba yang hilang. Maka terpujilah Tuhan Yesus Kristus dengan kebaikannya datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita, Bang Juma. Ya, Bang Juma, saya dan yang lain juga itu sudah ditebus. Tinggal bagaimana kita membawa diri kita, sifat kita, kelakuan kita, sampai kita menutup mata dan meninggal dunia. Begitu. Jadi pada saat kita meninggal dunia, kita di dalam Yesus Kristus, kita pasti akan masuk surga. Karena ada di ayat Yohanes ya, saya lupa berapa, tapi di Yohanes, Tuhan Yesus pergi ke surga, menyediakan tempat, supaya di mana dia ada, di situ ada kita. Artinya pada saat kita meninggal dunia, saat itu juga kita akan bersama-sama dengan dia di surga. Kalau kita di luar Yesus Kristus, tentu saja kita tidak akan bersama-sama dengan dia. Kita akan dibuang ke api neraka jahanam. Begitu pemahaman saya, Bang Juma. Ya, itu kan oke, baik. Saya hargai itu pemahaman saudara. Tapi itu kan cuman sepihak. Itu cinta bertepuk sebelah tangan namanya, Bang. Itu hasil dari belajar, Bang Juma. Itu hasil dari belajar saya, Bang Juma. Oke. Jadi kalau Bang Juma sekali lagi saya katakan. Aso, cukup dulu. Gantian dulu sama Bang Zuma ya. Aso. Sekali lagi, Aso. sekali lagi saya katakan, itu adalah doktrin dogma gereja. Saya hargai itu. Saya ingin ya diskusinya itu intelektual. Bang Juma menghargai doktrin dogma, sedangkan Bang Juma meragu-ragukan. Saya bukan ragu, saya yakin sekali Yesus diutus hanya untuk orang Israel saja. Kalau Anda bisa kemudian membuktikan data, Yesus membatalkan pengakuan itu, lalu mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia, tolong tunjukkan datanya. Ada data nggak? Ada nggak datanya? Jadi seperangkat pengajaran, Yesus nebus dosa, Yesus nebus ini dan seterusnya. Oke. Pengajaran Kristen, oke. Yang menjadi permasalahan ini adalah siapa dan mengapa kemudian ada pengakuan Yesus diutus kepada seluruh dunia, itu mana dalilnya? Itu dulu. Kalau ada, mari kita bahas. Karena Yesus dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 berpesan kepada pengikutnya agar jangan ke bangsa lain. Nah, jadi Kristen ini berpola sendiri.
Yesus Kristen ini punya kerangka agama sendiri, punya item-item agama sendiri, punya sentralisasi keagamaan sendiri, membawa dan menggunakan nama Yesus. Tapi Yesusnya tidak Bang Juma. ada legitimasi terhadap Kristen. Bang Juma, saya boleh izin turun dulu Iya, ya, saya mau makan, saya lapar. Saya mau makan dulu ya, Bang Juma. Izin Oh, turun. silakan Bang. Silakan Iya, makan. iya, dari tadi belum Iya, makan ini dari silakan pagi. silakan makan. Nanti Anda renungkan. Iya, Iya. Anda renungkan di mana pengakuan Yesus untuk Kristen gitu, Bang. Iya. Jadi saya bukan kabur Silakan, ya, Bang silakan. Juma. Saya bisa membantah semua Bukan. Iya, bukan. yang tadi Bang Juma katakan. Siap. Saya bisa membantah. Cuman ini karena saya lapar ya, Baik. saya izin turun dulu, Bang Juma. Saya mau makan. Minta maaf ya, Bang Juma. Baik, saudaraku Aso, silakan. Iya, silakan Bang. Makan aja dulu. Ini ada oten baru yang baru naik, Handi Slebes. Semangat pagi, Bang. Dari sekte mana? Sekte sunat bang, tukang sunat saya bang. Oh, sekte. Tekan sunat. Tekan Apa sunat. yang mau Alhamdulillah. di sunat cangkangnya? Lau lali isi. Oke, salam kenal host. Salam kenal semua teman-teman yang ada di sini. Siap, Bro. Seperti Mbak Kiki, teman-teman yang ada di sini, Sela, Salam kenal Kaisa, kembali, dan semua yang Bang Zuma. ada. Kembali Bang. Ini Ar-Rasyid siapa ini? Mana pasiennya nih? Aduh. Tidak mana? Makan juga ya mbak semuanya di sini. Iya, silakan, Bang Handi. Silakan untuk naik, silakan langsung menuju pertanyaan substansi yang inti-inti dari topik yang kita ulas ya. Pertanyaannya di situ dan topiknya di situ, Yesus bukan Tuhan. Silakan tanya jawab dan bantah, harus memiliki dasar pengetahuan, narasi yang benar, literasi yang benar, kolerasi yang benar, konspirasi yang benar, tidak menggunakan diksi, asumsi apalagi logikal fallacy ya. Dipersilakan. Stay tune. Ya, selamat siang Mbak Indah. Mbak Indah. Oh, turun dia. Baru dengar slogan gua. Udah. Ya, silakan Kristen-Kristen yang mau diskusi sama Gurunda Jumba, silakan minta permintaan. Ya, kita iklan dulu ya untuk teman-teman di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Untuk pasal live Kiki kayak Kiki bantu tap layar sampai pecah dan follow akun host narasumber dan saya sendiri ya. Peringatan untuk narasumber diskusi baik dari Kristen dan Islam, gunakanlah narasi, literasi, kolerasi, konspirasi ya. Debat tanpa urat, tanpa bermanfaat dan selalu untuk diingat. Dakwaan inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Tamat kebingungan buat kalian. Terima gaji. Ini baru naik gua nih, Jom, bener. Gua baru naik ini, udah 3 bulan gua pray ini. Baru naik aja nih gua nih. Pakai akun baru. Bagusnya ini buka ini bang, buka usaha pelayanan reparasi panci. Nah, kalau nggak jual itu loh, apa gergaji yang bisa bunyi itu loh. Nah, bagus juga tuh bang. Jasa reparasi panci buat ibu-ibu yang sedang mengalami kesulitan masak. Apabila pancinya mengalami kerusakan, silakan hubungi kami. Gitu kira-kira betul. Ya, selamat siang Karol. Bang Karol. Selamat siang. Kristen ya, Bang? Ya, Ya, silakan. Ada Gurunda Jumba. ya terima kasih. Saya mau bertanya 1,2. Oh ya. Izin saya mau bertanya dari Al-Hajj 27. Dari dulu kerjamu gitu aja, Rol. Jangan mau datang ke Komal ini. Siapa nih? User 79 dan seterusnya. Itu mau tanya ayat itu. Belum pernah saya tanya kan Al-Hajj 27.
Dari dulu itu pertanyaanmu. Dari nenekku pandai pakai legging sampai nenekku pintar naik skateboard. Itu terus pertanyaanmu. Yang lain, stay tune. Sekarang saya angkat ini Al-Hadis 27. Siapa ini Caesar ini siapa ini? Salam kenal, baru jumpa. Perlu kau kenal aku, kau pun gak kenal dengan Tuhanmu. Udah kau buat fotonya. Stay tune. Ya, Bang Karol mau bertanya apa, Bang Karol? Al-Hadis 27. Al-Hadis 27. Itu loh berjalan kaki mengendarai Siapa unta sih yang kurus. Caesar ini? Ah, Caesarnya mulutnya seperti Caesar betul. Kaisar betul ya. Nah, kau baca tuh. Claudius yang membunuh Paulus dengan Petrus. Baca. Sudah, saya mau tanya Al-Hadis 27 saja. Apa? Ya silakan Bang Karol, silakan. Narasinya dibangun. Iya, dibangun dulu. Mengerjakan haji, berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus, datang Berjalan segenap kaki. dari penjuru yang jauh. Emang kenapa? Kan Berjalan kaki, mengendarai unta yang Akan apa, Karol? berarti kalau lihat foto profil saya, apa yang bisa saya tanyakan dari ayat itu? ya memang dalam di situ mengerjakan ibadah haji gitu ada yang berjalan kaki. Kalau dari Indonesia nggak bisa. Lalu tahu daerah Tanah Arab di sana kan berjauh-jauhan. Ya karena saking lelahnya bisa berbulan-bulan dalam perjalanan berjalan kaki ya. Kontanya ya kurus lah. Emang kenapa sih? Nggak ada masalah itu. Apa yang mau ditanyain? Terjadi seperti itu. Oh, untanya jadi kurus gara-gara jauh ya?